Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ela Uswatun Hasanah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan mengenai bab ibadah haji. Yang pertama, mengenai pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya dalam syariat Islam. Pelaksanaan haji dimulai sejak awal bulan Syawal sampai sebelum terbit fajar pada malam 9 Zulhijjah untuk melakukan amalan-amalan sunnah haji, dan kemudian melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. Mengenai cara pelaksanaan haji sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umroh. Dan yang kedua adalah haji tamatu, yaitu dengan melaksanakan umroh dahulu, kemudian mengerjakan haji. Dan yang terakhir adalah haji qiron, yaitu mengerjakan haji sekaligus ibadah umroh. Untuk syarat haji, bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka bukan budak, bukan hamba sahaya yang terikat oleh tuannya, dan yang kelima adalah istita'ah atau mampu melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji terdapat beberapa rukun yang harus dilaksanakan pada saat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat untuk memulai mengerjakan haji dengan memakai pakaian putih dan tidak berjahit. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah dari tergelincirnya matahari atau waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenam matahari baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i merupakan kegiatan berjalan antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul merupakan kegiatan mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Bagi laki-laki, lebih diutamakan apabila mencukur seluruh rambut di kepalanya. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya harus berurutan, dimulai dengan niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Wajib haji tersebut adalah yang pertama adalah berihram, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga melempar jumrah Aqobah, yang keempat mabit di Mina, yang kelima melempar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqobah, yang keenam tawaf wada, dan yang ketujuh adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Mengenai larangan haji dan umroh bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memakai wangi-wangian, baik yang dipakainya pada badan maupun pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk memakai minyak rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah, yaitu menikah maupun menjadi wali nikah. Yang kelima, melakukan hubungan bagi suami dan istri. Dan yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Dalam ibadah haji juga terdapat beberapa sunnah haji. Yang pertama, melaksanakan haji ifrad. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melempar jumrah Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir pada waktu tawaf. Dan yang kelima, memasuki Ka'bah. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama,
ihram atau berniat mulai mengerjakan haji. Yang kedua, tawaf kudum atau tawaf yang dilakukan ketika sampai di Mekah. Yang ketiga, sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, wukuf di Arafah. Yang keenam, mabit di Musdalifah. Yang ketujuh, melemparkan jumroh. Yang kedelapan, tahlil kecil atau asghar. Yang ke-9, menyembelih hadyu. Yang ke-10, tawaf ifadah. Yang ke-11, sa'i. Yang ke-12, tahallul tsani. Yang ke-13, kegiatan selama ayyamul tasyrik. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Untuk penjelasan yang terakhir adalah mengenai hikmah haji. Yang pertama, haji sebagai alat penghapus dosa kecil. Yang kedua, orang yang berhaji dan tidak mengeluarkan kata-kata keji serta tidak melakukan perbuatan dosa, maka dosanya akan diampuni seperti ia baru dilahirkan ibunya. Yang ketiga, doa orang yang melaksanakan ibadah haji dapat mengampunkan dosa orang yang didoakannya. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diberikan Allah SWT. Yang kelima, meningkatkan keimanan seseorang dengan memuji kebesaran Allah. Yang keenam, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Yang ketujuh, semua melaksanakan ibadah yang sama dengan menghadap Ka'bah yang sama tentunya. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmahnya.